Saya sebenarnya orang kekurangan, tapi buat diri saya nggak ada merasa minder. Jangan kita menyerahkan diri ke yang enggak, ya istilah jalanin aja apa adanya. Suasana lalu lintas di Jalan Al-Barakah, Duri, Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sudah ramai. Namun lalu lalang sepeda motor dan mobil tidak menghalangi Gerdus Hotayaki atau biasa dipanggil Agus Hotayaki untuk tidur pulas. Pria 46 tahun ini akan bangun untuk sekedar menambah angin atau membetulkan kendaraan. Tidur tanjinyak dibangunkan saat dini hari adalah makanan sehari-hari. Kalau pagi belum ada yang membutuhkan jasanya, ia akan melanjutkan tidur kembali. Ya, Agus Hotayaki telah bekerja sebagai tukang tambal lebih dari 17 tahun. Lapaknya bersebelahan dengan tol lingkar luar barat ke arah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Agus memang tak sempurna. Tulang kakinya membengkok atau biasa disebut dengan congenital talipes equinovarus atau CTEV, atau juga dikenal sebagai clubfoot karena kaki yang membengkok menyerupai pemukul golf sejak Agus lahir. Untuk berjalan saja, Agus harus menggunakan pergelangan kaki. Kaki Agus membengkok sejak kecil karena tidak ada fasilitas kesehatan yang membantu kesembuhannya. Sayangnya, keluarga juga tidak paham tindakan medis yang diperlukan. Itulah sebabnya Agus sudah menjadi difabel sejak kecil dan bersekolah di sekolah luar biasa hingga sekolah menengah pertama. Ya kalau cerita kaki sih emang saya bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir. Ya. Berapa mulai sakit kaki? Saya semenjak saya dari lahir sampai misalnya umur saya dewasa, ya saya belum pernah ngalamin ngeluh sakit sana sini, belum. Udah umur sekitar 30 ke atas ini, dan saya merasa kaki saya suka sakit. Sejak lulus SMP inilah Agus kemudian mendaftar sebagai binaan Dinas Sosial Kalimantan Barat yang kemudian dikursuskan ke Jakarta sebagai perwakilan Kalimantan Barat. Selama setahun Agus mendapatkan kursus keahlian di bidang sablon. Ia kemudian bekerja sebagai tukang sablon di Jakarta. Rupanya sering menghirup bahan kimia sablon membuat pernafasan Agus terganggu sehingga ia memutuskan beralih ke tambal ban. Bidang tambal ban inilah yang jadi pintu keberuntungan Agus mencari rezeki di Jakarta. Daripada saya sablon, ya akhirnya saya ngambil keputusan lah, saya belajar sama teman tambal ban. Kayak si Lai yang di daerah Cengkareng, saya belajar sama dia pagi siang sore, ngeliatin cara dia kerja, sampai ya saya coba-cobalah. Sejak menjadi tukang tambal ban itulah berbagai tantangan dan juga cobaan datang. Mulai dari biaya kontrakan yang semakin tinggi. Agus yang tidak mampu membayar bahkan pernah tinggal di atas pohon di depan lokasi tambal bannya. Lapaknya juga pernah akan digusur warga setempat, namun justru dipertahankan warga lain karena dianggap tidak mengganggu. Ya dia bikin rumah-rumahan lah di atas pohon. Ya pikiran kita mah sarang kandang burung aja gitu. Nggak taunya ya itu rumah buat dia. Nggak lama lagi ketahuan Satpol PP, ya dibongkar, suruh bongkar sama Satpol PP. Lebih dari 17 tahun Agus menjadi tukang tambal ban, ia kini sudah memiliki pelanggan. Tidak sekedar tambal ban, kadang para pelanggannya juga minta dibantu memasang aksesori. Paling sering adalah memperbaiki rantai sepeda motor. Penghasilan sebagai tukang tambal ban rata-rata Rp70.000 hingga Rp80.000 setiap hari. Agus pun tidak pernah lupa ada ibunya yang menjadi tanggungan dan tinggal di Kalimantan. Setiap mendapatkan rezeki, baik dari tambal ban atau sesekali upah memijat, Agus selalu menyisihkan sedikit tabungan untuk dikirim ke Kalimantan. Beberapa tahun ini Agus tinggal di lapak yang dibangun secara sederhana untuk mengirit pengeluaran. Karena jika harus kontrak dengan pendapatan yang tidak seberapa, Agus tidak mampu. Beruntung, kebutuhan mandi dan makan masih dibantu oleh rekan-rekannya sesama pekerja. Nggak tinggal di lapak karena awal mula saya nggak kuat ngontrak.
Saya untuk nyari segitu saya mikir. Sehari-hari saya aja belum, buat saya aja kekurangan, nggak ketutup. Agus sampai sekarang merasa sangat beruntung. Di tengah keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas, ia memiliki banyak teman pedagang dan juga ojek online yang sering menjadikan tempatnya sebagai pangkalan. Saya sebenarnya orang kekurangan, tapi buat diri saya nggak ada merasa minder. Jangan kita menyerahkan diri ke yang enggak, ya istilah jalanin aja apa adanya. Dari Agus Hutayaki, tukang tambal ban yang memiliki kekurangan fisik, kita bisa belajar keterbatasan fisik bukan halangan untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Tuhan. Kartika Bagus, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.